Renovasi fasilitas olahraga SMPN 26 Makassar rampung melalui dukungan McDonald's Indonesia. Gelar Rakorda, Basnas Sulsel dan DKI Jakarta fokus perkuat pengentasan kemiskinan ekstrim. Wawali Makassar coblos di TPS Mulo, tekankan pentingnya pemilihan RT. Warga ramai-ramai pada TPS di 4 lokasi, pemilihan RT Makassar berjalan guyup. McDonald's Indonesia, di bawah naungan PT Rexona National Food, melaksanakan peresmian renovasi fasilitas olahraga sekolah di SMPN 26 Makassar pada Selasa 2 Desember. SMPN 26 Makassar menjadi salah satu penerima manfaat dari inisiatif McDonald's Indonesia dalam merampungkan renovasi fasilitas olahraga di 44 sekolah yang tersebar di 12 provinsi di wilayah Sulawesi, Sumatera, Jawa, Bali, Maluku, hingga Kalimantan. Berlokasi di Jalan Traktor 4 nomor 21, Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Associate Director of Marketing McDonald's Indonesia, Caroline Kurniajaja dan Kepala SMPN 26 Makassar, Nur Rahma hadir langsung dalam agenda ini. Inisiatif ini merupakan bagian dari program National Breakfast Day ke-13 yang berhasil mengumpulkan total donasi sebesar Rp750 juta. Mengusung tema, Wujudkan Generasi Sehat dan Aktif, renovasi ini bertujuan menyediakan akses fasilitas olahraga yang layak untuk mendorong gaya hidup sehat dan aktif di kalangan siswa. Associate Director of Marketing McDonald's Indonesia, Caroline Kurniajaja menyampaikan National Breakfast Day merupakan gerakan di mana McDonald's Indonesia membagikan sarapan secara gratis. McDonald's memang punya menu sarapan khusus untuk sarapan. Kami bagikan 500 chicken muffin. Hanya perlu antri, dan langsung mendapatkan sarapan gratis tanpa persyaratan apapun, ujarnya. Tujuannya, kata Caroline, untuk mengajak masyarakat Indonesia membiasakan sarapan. Karena sarapan mampu membuat diri lebih fokus dan memiliki energi dalam menjalani hari. Dulu hanya sekadar membagikan makanan, tapi mulai tahun lalu, kami menambahkan program lagi. Selain mendapatkan sarapan gratis, kami juga mengajak masyarakat Indonesia untuk berbagi dengan yang membutuhkan, paparnya. Badan Amil Zakat Nasional, Basnas, Sulawesi Selatan, Sulsel, dan Basnas DKI Jakarta secara resmi menggelar rapat koordinasi daerah, Rakorda, di Hotel Grand Asia Makassar pada Selasa 2 Desember. Mengusung tema, menguatkan Basnas, mendukung Astacita, agenda ini bertujuan untuk memperkuat peran lembaga, terkhususnya dalam upaya pemberdayaan umat serta akselerasi penanggulangan kemiskinan ekstrim di Indonesia. Pimpinan Wilayah 7 Basnas RI, KH Ahmad Sudrajat, menyampaikan, terdapat 2 fokus utama yang dipercayakan Presiden RI kepada Basnas. Kepada Basnas dari Presiden diberikan amanah untuk melakukan pengentasan kemiskinan ekstrim, targetnya 6 juta kemudian penurunan stunting, ujarnya. Pihaknya, kata KH Ahmad, terus mendorong rekan Basnas Indonesia untuk melakukan penguatan terhadap Astacita. Ketua Basnas Provinsi Sulsel, Dr. Muhidri Alwi, mengatakan, jika kegiatan yang diselenggarakan menjadi wadah koordinasi dan evaluasi kinerja yang telah dilakukan. Semoga Basnas semakin kuat, semakin bagus dan juga yang terpenting ialah kolaborasi dengan pemerintah. Guna meningkatkan kesadaran masyarakat terutama dalam meningkatkan ekonomi rakyat, dalam hal ini bagaimana pemanfaatan dana zakat bisa ditingkatkan, ucapnya. Kepala Kantor Wilayah, Kakanwil, Kementerian Agama, Kemenak, Sulsel, Ali Yafid, menyoroti terkait layanan keagamaan yang berdampak dan sumber daya ekonomi umat. Demi pemberdayaan dan kesejahteraan umat, kami siap berkolaborasi dengan Basnas Provinsi maupun Kabupaten Kota yang ada di Sulsel, terangnya. Asisten I Pemerintah Provinsi, Pemprov, Sulsel, Ishak Iskandar, menyampaikan apresiasinya atas pelaksanaan Rakorda tersebut. Diharapkan agar optimalisasi dana zakat yang memiliki potensi besar mampu mendorong penguatan ekonomi masyarakat juga peningkatan pemberdayaan umat, ucapnya. Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, kembali menegaskan komitmennya terhadap penguatan demokrasi di tingkat paling dasar dengan ikut memberikan hak suara pada pemilihan Ketua RT di TPS 01 RT 03 RW 01 Kelurahan Mangkura, Kecamatan Ujung Pandang. Proses pemilihan yang berlangsung di lapangan tenis Gedung Mulo, Rabu 3 Desember. Hal ini juga menjadi ruang bagi pemerintah kota memastikan partisipasi warga tetap terjaga dan berjalan sesuai prinsip transparansi.
Sejak tiba di TPS, Alia mendapat sambutan hangat dari warga yang tengah menunggu giliran mencoblos. Kehadirannya di tengah proses pemilihan bukan sekadar menunjukkan hak pilih sebagai warga, melainkan bentuk dukungan langsung terhadap penyelenggaraan pemilihan RT/RW yang tertib dan terbuka. Alia menegaskan bahwa pemilihan RT dan RW memiliki posisi strategis dalam pembangunan kota. Menurutnya, struktur pemerintahan di tingkat lingkungan berperan besar dalam memastikan aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dan ditindaklanjuti dengan cepat. Pemilihan RT/RW adalah fondasi demokrasi di tingkat paling dekat dengan warga. Kehadiran kita di TPS hari ini adalah wujud tanggung jawab bersama untuk memilih pemimpin lingkungan yang amanah, bekerja untuk kepentingan warga, dan mampu menjaga kebersamaan, ujar Alia. Ia menilai pelaksanaan pemilihan berjalan aman dan tertib, serta mencerminkan kesadaran masyarakat yang semakin meningkat dalam menentukan pemimpinnya sendiri. Aman dan tertib, ya. Kita berharap partisipasi masyarakat di kecamatan dan kelurahan kami juga semakin antusias, tambahnya. Saat ditanya mengenai peran RT dalam kehidupan sosial masyarakat, Alia menegaskan pentingnya keberadaan pemimpin lingkungan yang peka dan responsif. Saya kira nantinya RT bisa mengakomodasi aspirasi, pertanyaan, dan keinginan masyarakat. RT adalah perwakilan pemerintah yang paling dekat, sehingga perannya sangat menentukan, ujarnya. Alia mengapresiasi tingginya partisipasi warga Kelurahan Mangkura yang mengikuti proses pemilihan secara tertib dan penuh kesadaran. Menurutnya, partisipasi aktif warga merupakan modal penting dalam mewujudkan efektivitas program-program pemerintah kota hingga ke level paling bawah. Pemilihan Ketua RT/RW yang digelar serentak di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, berlangsung ramai dan penuh antusiasme, Rabu 3 Desember. Sejak pagi, warga di berbagai kelurahan tampak berbondong-bondong menuju tempat pemungutan suara, TPS, untuk menyalurkan hak suaranya. Suasana guyup terasa di 4 kawasan yang dipantau langsung, yakni Kantor Lurah Saweri Gading, Kelurahan Mampu, Kelurahan Walawalaya, dan Kelurahan Pandang. Dari pantauan di lapangan, TPS RW 01 Kelurahan Losari, TPS 01 Saweri Gading, hingga TPS 002 Kelurahan Layang, dipadati warga yang datang secara berurutan hingga menjelang penutupan TPS pukul 13.02 WITA. Warga dari berbagai wilayah mendatangi TPS sejak pagi hingga siang dengan tertib, memperlihatkan bahwa pemilihan pemimpin lingkungan masih dianggap penting sebagai bagian dari kehidupan sosial mereka. Pemilihan tahun ini tidak hanya menjadi agenda administratif, tetapi juga ruang kebersamaan dan kesadaran kolektif untuk menentukan figur yang akan mengelola lingkungan, menjaga keamanan, hingga menghubungkan warga dengan pemerintah kota. Di Kelurahan Mampu Kecamatan Wajo, warga tampak memasuki bilik suara secara tertib, mencerminkan partisipasi yang matang dalam memilih pemimpin lingkungan masing-masing.